Jadi itu ada saat-saat yang tertentu saudara, istri itu muncul ya sebagai penolong. Jadi perongrong juga ada juga, kadang-kadang iblis tiba-tiba perongrong kepada suami ya. Suami bisa stroke kalau perongrong saudara. Jadi kita harus mengerti. Jadi saudara sekalian, kita lihat semua, kita kembali dalam firman Allah. Taat. Kita harus taat. Amin. Kalau kita taat terhadap firman Allah, tidak ada masalah dalam keluarga. Amin. Amin saudara. Kita punya kasih sekalipun, memang rumah tangga saudara kadang kala ya saudara nggak sepaham. Aduh kita mau begini, dia mau begini. Ya istri ikut aja, lihat perkembangannya, coba mengalir. Mungkin saudara berdoa, Tuhan apa yang kira-kira Tuhan apa yang saya mau katakan sama suami saya. Ini dia punya cara salah, kadang-kadang suami nggak mau dengar loh istri-istri. Saudara doa aja gitu biar dia sadar ya. Ya, saudara, bila Tuhan kasih hikmat kepada suami saya supaya dia dapat merubah cara berpikirnya. Amin. Amin. Jangan saudara misalnya saudara lihat suami salah, saudara tambah injak lagi sama dia. Tambah rasain lo. Jangan saudara, doakan suamimu. Amin. Demikian juga suami mendoakan istrinya. Karena saudara sekalian, istri sebagai penolong dan kemudian dikatakan sepadan. Nah, sepadan di sini saudara, jangan kita kira sepadan ini, oh istri saya itu dia pinter, saya juga pinter, cocok dong. Bukan seperti itu pandangan kita saudara. Tetapi saudara, sepadan itu yang dimaksudkan itu saudara sekalian, kita saling mengisi kekurangan kita. Jadi tidak ada kepada suami, ada pada istri. Ada pada istri, tidak ada kepada suami. Nah saling melengkapi saudara sekalian, menutupi kekurangan dan kelemahan. Itu baru dikatakan sepadan. Amin. Jadi jangan rasa suami hebat, ada kekurangan deh. Amin saudara. Jangan rasa oh istri karena saya penolong, saya hebat. Ada kekurangan yang tidak ada saudara pada suami, tidak ada sama saudara, ada pada suami. Suami mengisi, kita saudara bekerja sama, sepadan. Amin saudara. Harus sepadan. Kalau sepadan saudara, berarti saudara jangan buat-buat perbandingan. Kalau kita mulai saudara, kadang-kadang manusia akan manusia, aduh kenapa ya? Biasanya saudara ya rumput tetangga lebih hijau. Kok kenapa itu? Dia kok saya lihat tuh sepadan sekali, istrinya begini, tampilnya serasi. Bukan seperti itu. Jangan membanding-bandingkan saudara. Amin. Jangan membandingkan saudara istri orang lain dan suami orang lain. Sama, semua punya kekurangan dan kelebihan. Ya saudara. Amin saudara. Yang kita perlu lihat di sini bagaimana status kita untuk berdiri dan tertanam sebagai keluarga Allah, taat terhadap firman. Amin. Karena kalau kita mulai membanding-bandingkan, ingat kita mulai membuka celah untuk iblis masuk. Dia mulai membisik kepada kita. Suaminya kok bisa begini? Kok suamimu nggak bisa? Hati-hati istri-istri. Demikian juga sebaliknya. Istri-istri, kok istrinya bisa begini, suaminya nggak, istri itu kok si saya nggak bisa begitu. Jangan saudara memberikan kesempatan membanding-bandingkan. Jangan membuka celah. Tetapi biar kita mau membandingkan, apakah saya sudah cocok terhadap firman Allah. Amin. Saudara membuat compare dengan keberadaan hidupmu. Saya sudah cocok nggak? Saudara, kita perlu mengadakan pemulihan. Kenapa? Karena gereja Tuhan itu saudara, kedatangan Tuhan akan datang kali yang kedua. Dia mengangkat gereja yang sudah dipulihkan. Dia akan mengangkat gereja yang sempurna, tiada bercacat celah. Kalau kita masuk dalam tribulation saudara sekalian, maka kita saudara dikatakan kita harus menjadi kristal. Gereja Tuhan menjadi kristal saudara sekalian. Saudara bayangkan seperti bagaimana kita harus membawa kehidupan kita sebagai gereja untuk berdiri di hadapan Tuhan. Sehingga pada waktu dia datang pada kali yang kedua, dia akan berkata, sabaslah hambaku yang setia, hambaku yang taat. Amin. Saat-saat ini saudara, banyak rumah tangga yang hancur saudara. Anak-anak saudara sekalian menjadi korban.
terlalu banyak, iblis mulai masuk dalam rumah tangga. Dia memberikan benih ketidaktaatan, saudara. Sehingga saudara-saudara sekali kita lihat, oh saudara, apa yang terjadi? Istri tidak dapat memaafkan suami. Suami tidak dapat memaafkan istri. Kasihan anak-anak. Tetapi mau tidak mau, kalau saudara mau termasuk dalam rencana Allah yang mulia, saudara harus dipulihkan. Amin. Harus ada pemulihan hati terhadap keluarga. Hati-hati kita perlu dipulihkan. Haleluya. Kita harus dipulihkan. Baru raja di atas segala raja akan datang. Dia akan membawa gereja yang sudah sempurna, dewasa. Firman Allah mengatakan, dewasa. Kita akan menjadi dewasa sama seperti Kristus. Haleluya. Mari keluarga yang ada di New Hampshire, kita tertanam di dalam Tuhan. Kita mau belajar mengerti. Buatlah compare setiap saat. Apakah saya sudah cocok dengan firman Allah? Apakah status saya sudah cocok? Dan saudara, kalau engkau saudara selalu membandingkan kehidupanmu, mengukur daripada firman Allah akan membawa engkau kepada satu rencana Allah yang mulia. Ya, engkau akan melihat perkara-perkara ajaib akan terjadi dalam keluargamu. Haleluya. Keluargamu akan dipulihkan. Anak-anakmu akan dipulihkan. Taat terhadap firman Allah. Tidak ada yang lebih besar dalam dunia ini untuk melawan kasih, saudara. Amin. Kasih. Kasih Kristus. Kita perlu pemulihan kasih, saudara. Haleluya. Banyak rumah tangga yang krisis kasih. Banyak rumah tangga yang krisis kasih. Istrinya kemana, suaminya kemana, anaknya kemana. Ada pemulihan, saudara. Ada kesempatan untuk dipulihkan oleh Tuhan. Asal saya dan saudara mau memberikan kehidupan kita kepada Tuhan. Kalau kita menyerahkan kehidupan kita, Allah akan membentuk kita. Tetapi selama kita menutup hati, kita tidak pernah menyerahkan untuk dibentuk oleh Tuhan, itu tidak akan pernah terjadi dalam hidup kita satu pemulihan. Amin. Saya tidak tahu kenapa Roh Kudus bawa saya sampai di sini, saudara. Ya, saya menyebutkan firman yang lain. Saya percaya firman Allah itu tidak sia-sia. Saya tidak pernah tahu keadaan saudara. Tapi mungkin saudara tertutup kepada manusia. Tapi Roh Kudus tahu. Kau sedang bergumul mungkin kepada suamimu. Kau sedang bergumul kepada anak-anakmu. Kau sedang bergumul kepada istrimu. Bahkan mungkin engkau krisis kasih, krisis perhatian. Sore ini adalah hari pemulihan bagi saudara. Jangan menunda-nunda waktu. Menunda waktu, iblis mempergunakan menjadi waktunya iblis untuk dia mempermainkan kita. Tapi waktu Tuhan, now, sekarang ini. Haleluya. Allah menghargai keluarga. Dia mencintai keluarga. Dia mempedulikan keluarga. Saudara, mari. Pemulihan itu akan terjadi. Gereja itu akan mulia di hadapan Tuhan. Gereja itu akan indah. Keluarga akan menjadi indah dalam Tuhan. Dan saya percaya rencana Tuhan untuk jemaat yang ada di New Hampshire, Allah merencanakan satu gereja yang kudus untuk menanti hari Tuhan yang akan datang segera. Saudara, pulihkan keluargamu. Tuhan tidak lama lagi akan datang. Dia tidak lama lagi akan datang. Pulihkan gerejamu, saudara. Gereja secara pribadi, gereja saudara sekalian, secara keluarga, semua akan dipulihkan oleh Tuhan. Sehingga kita hanya saudara dapat menikmati kasih Tuhan yang indah. Roh Kudus akan bekerja dengan luar biasa. Karena di mana ada kebebasan, di situ Roh Allah bekerja. Saudara, jangan ada keterikatan sesuatu dalam kehidupan keluarga.